Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 14 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan, ulangi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jemaat dikasih Tuhan, takut akan Tuhan menjadi hal penting yang harus selalu kita perhatikan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup menurut firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan membantah terhadap perintah Tuhan, tetapi dia akan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Nah, dalam takut akan Tuhan akan ada ketenteraman yang besar. Ketenteraman dalam istilah lain, damai sejahtera, ayem tentrem. Jadi ini hal yang dicari semua orang. Orang berusaha mencari bagaimana supaya bisa merasakan, mendapatkan ketenteraman, kedamaian. Ya, orang kalau merasakan ketenteraman berarti tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada hal-hal yang membuat mereka menjadi cemas. Ya, tetapi yang ada ayem. Pokoknya tidak ada lagi hal yang dikhawatirkan. Semuanya terasa damai. Nah, itulah yang diinginkan orang. Nah, untuk bisa mengalami ketenteraman yang besar, bukan hanya kecil, yang besar loh dikatakan, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Sebab dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita tenang, tidak takut, tidak khawatir lagi. Bahkan takut akan Tuhan dinyatakan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu memperhatikan apa kata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, dengan demikian maka hidupnya akan dituntun Tuhan. Sehingga orang itu akan terhindar dari jerat maut, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari apa yang iblis rancangkan. Kita tidak terjerat, kita tidak terjebak. Karena apa? Kita senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Karena kita selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan pokoknya memperhatikan terus apa dikatakan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan dikatakan sumber kehidupan.
Ya, kalau kita ingin hidup kita mengalami ya ketentraman, mengalami ketenangan, nggak takut, nggak khawatir menghadapi segala masalah yang terjadi. Ya, kalau kita ingin mengalami yang demikian, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Berarti kalau kita takut akan Tuhan, kita menghormati, kita sangat-sangat ya menghargai, bahkan kita mendengarkan apa katanya. Lebih daripada itu, orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak berbantah dengan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, sudah semestinya dan seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita yang adalah anak-anaknya, hendaklah hidup dengan takut akan Tuhan. Ya, dengan takut akan Tuhan, kita jauh dari jerat maut. Dengan takut akan Tuhan, bahkan kita akan menjauhi segala dosa, menjauhi segala pelanggaran. Nah, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia akan betul-betul mengikuti apa kata Tuhan. Ya, tidak bertindak gegabah dan sembrono. Ya, orang takut akan Tuhan berarti apapun kata Tuhan, itulah yang jadi pegangan bagi hidupnya. Orang lain boleh berkata ABC, orang lain boleh mengatakan hal-hal yang menakutkan, orang lain boleh menceritakan hal-hal yang mengerikan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan mendengarkan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, nah apa yang dikatakan Tuhan ini kebenaran. Nah, ketika orang hidup dalam kebenaran, maka sesungguhnya orang itu disebut juga sebagai orang benar. Nah, orang yang benar hidupnya takut akan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau kita hidup dengan takut akan Tuhan, kita akan melihat yang namanya hidup dalam ketenangan atau ketentraman besar. Bukan hanya melihat, kita mengalami sendiri. Nah, kalau masih ada yang membuat kita takut dan khawatir, kalau masih ada hal-hal yang membuat kita cemas, hati-hati ya, karena seringkali itu permainan iblis membuat kita khawatir dan takut. Karena sesungguhnya kalau kita mau hidup dengan takut akan Tuhan, kecemasan, kekhawatiran seharusnya tidak ada lagi. Yang ada adalah ketentraman besar. Sehingga apapun, badai sebesar apapun, itu tidak membuat kita takut, tetapi kita akan tetap merasakan ketenangan. Sebab Tuhanlah yang ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Buat kami Tuhan mengalami ketentraman yang besar. Buat kami mengalami perlindungan yang dari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kuncinya adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup selalu mendengarkan dan menghormati Tuhan. Apapun kata Tuhan, itu yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Dan dengan hidup takut akan Tuhan, kami menjauhi segala kejahatan. Sehingga hidup kami juga dijauhkan dari jerat maut. Sehingga kami mengalami ketenangan, kami mengalami keselamatan. Sebab Tuhan bersama dengan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.